ada begitu banyak ya manusia di muka bumi ini yang permisi mengakhiri hidupnya karena mari bombardir bersama Otak Bleang ya. Ya, kali ini Otak Bleang mau membahas terkait dengan salah satu informasi dari luar negeri. Informasi ini datang dari salah satu tenaga kerja wanita Indonesia di Hong Kong yang videonya cukup viral ya. Bahkan sudah menjadi pembahasan para kalangan YouTuber di Hong Kong itu sendiri. Karena dia menyampaikan keluhan-keluhannya itu di media sosial, di kanal YouTube-nya itu terkait dengan bagaimana upah yang diberikan oleh para majikan. Memang sih dalam video itu dia tidak menyebutkan majikannya siapa. Dan ketika Otak Bleang menelusuri di kanal YouTube-nya itu, dia ada klarifikasi bahwa majikannya sendiri itu baik-baik saja. Bahkan dia memperlakukan dia sendiri oleh majikan itu dengan baik sekali gitu. Sehingga inilah yang mengandung pro kontra di kalangan para netizen begitu. Jadi kalau berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh Otak Bleang itu bahwa ada majikan di Hong Kong itu yang merasa tersinggung dengan keluhan-keluhan yang bersangkutan itu. Ya, mereka merasa tersinggung, bahkan tidak sedikit yang membuli yang bersangkutan. Bahkan dalam videonya juga dia mengatakan bahwa ucapan terima kasihnya atas support dan dukungan dari banyak orang di tengah pro kontra atas pernyataan yang bersangkutan ya, atas pernyataannya sendiri ya. Jadi video ini cukup viral ya, dan memang sudah banyak juga teman-teman kreator, teman-teman YouTuber juga para YouTuber di Hong Kong itu memparodikan video yang telah dibuat yang bersangkutan. Lalu apa sih yang sebetulnya yang ingin Otak Bleang sampaikan kepada sahabat-sahabatku? Ya, jadi Otak Bleang tidak lagi membahas terkait dengan video itu, tapi Otak Bleang itu lebih khususnya membahas terkait dengan efek atau dampak dari pernyataannya dia. Jadi setiap ucapan kita itu kan, setiap komunikasi itu ada dampaknya. Ya, ada dampaknya. Kalau Anda belajar ilmu komunikasi, di sana ada banyak teori tentang komunikasi. Ya, ada banyak elemen-elemen dalam komunikasi. Jadi kalau kita bahas elemen-elemen ini bisa ya menghabiskan waktu lama, karena memang ada banyak ahli yang menjelaskan tentang elemen-elemen komunikasi. Tapi saya coba menyederhanakannya bahwa sebetulnya elemen komunikasi utama yang paling simpel itu adalah siapa, mengatakan apa, melalui apa, dan dengan efek atau dampak apa. Atau istilah trennya adalah feedback ya, ada tanggapan baliknya. Jadi ketika seseorang menyampaikan sesuatu melalui media sosial, tentu ada efek atau dampaknya. Ya, dampak bagi publik luas dan juga dampak bagi yang bersangkutan atau dampak bagi kita yang menyampaikan itu. Kayak saya sekarang ya, saya sekarang ini kan sebagai komunikator ya, saya menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu melalui apa? Melalui kanal YouTube. Tentu apa yang saya sampaikan nanti ini pasti ada dampaknya, pasti ada feedback atau tanggapan balik dari luar, dari para penonton, dari para netizen. Kalau misalnya kata-kata atau ucapan saya itu mengandung unsur ketersinggungan bagi orang ya. Nah, itulah sebetulnya ya elemen-elemen dasar dari komunikasi itu. Nah, kita kembali lagi ke TKW itu tadi. Saya tidak membahas terkait dengan video tersebut, tapi saya lebih penting membahas terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri ketika ada serangan balik. Ya, ada feedback balik ya, ada tanggapan balik yang begitu deras, bak tsunami ya menyerang kita. Maka kita tadi itu perlu mempersiapkan bagaimana kesiapan psikologis kita. Ya,
Psikologis kita harus siap betul. Ya, jangan sampai kita down, ya. Jangan sampai kita menjadi stres. Jiwa, dada kita juga harus siap. Mental harus siap untuk menahan ya serangan-serangan yang bertubi-tubi itu. Anda bisa bayangkan ya, begitu banyak pernyataan-pernyataan ya yang membuli yang bersangkutan itu. Kalau yang bersangkutan tidak kuat menahan bulian itu, bisa berbahaya. Dan perlu Anda ketahui, ada begitu banyak ya manusia di muka bumi ini yang permisi mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully. Ada artis yang ya dia tidak kuat dibully, dia meninggal. Dan ada banyak sekali kalau Anda mencari tahunya ya, ada begitu banyak informasi terkait dengan orang yang meninggal mengakhiri hidupnya itu karena tidak siap dibully. Ya kan? Tidak siap dibully. Nah, contohnya tadi itu seperti TKW ini, saya yakin kalau yang bersangkutan tidak siap dibully, baik secara psikisnya, ya kan, pasti dia merasa sedih, ya kan, pasti dia rasa takut, cemas. Kenapa? Karena dia tidak siap dibully. Dan saya sangat yakin bahwa kalau saya melihat secara kasat mata face yang bersangkutan itu, face TKW ini, memang dia benar-benar siap ya menghadapi resikonya. Jadi dia siap benar ya, psikologisnya juga dia siap, ya kan, dadanya juga dia siap, jiwanya juga dia siap ya ketika diserang orang lain. Ini sebetulnya ingin yang sampaikan pada sahabat-sahabat sebangsa setanah air ya, termasuk teman-teman yang menonton video ini. Jadi kalau kita sudah menyampaikan pernyataan ke publik, apalagi pernyataan itu disampaikan melalui media-media sosial, maka kita harus mempersiapkan diri secara matang ya. Kita perlu mempersiapkan mental kita, kita perlu mempersiapkan psikologis kita agar kita bisa mampu ya menghalau, menahan segala macam ya cemuan-cemuan orang, pembulian orang, ya kan, itu harus siap secara baik. Kalau nggak siap, resikonya bisa berbahaya ya, bahkan bisa mengakhiri hidup kita karena kita tidak mampu menerima segala macam ya pembulian-pembulian orang. Saya kira ini yang ingin Tolben sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa setanah air ya. Kalau Anda menemukan video ini, mohon diteruskan ya. Siapa tahu berguna ya, siapa tahu berguna bagi diri kita masing-masing. Mohon bantuannya, berikanlah komentar pada kolom komentar video ini. Dan bila Anda belum mensubscribe channel ini, mohon di-subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Anda bisa mengikuti setiap perkembangan informasi yang disampaikan oleh Otak Bleang ya. Oke, sampai jumpa di program Otak Bleang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Bleang ya.